menghayati dan memaknai kenaikan Yesus Kristus masa kini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kenaikan Yesus adalah satu kesatuan dengan peristiwa historis sejarah keselamatan. Dia telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi Allah atas segala Allah, Tuhan atas segala Tuhan, atau sering disebut dengan God of Gods, King of Kings. Dialah kompas sejarah dunia ini hingga pada kesudahannya. Yesus naik ke surga 40 hari setelah hari kebangkitannya. Ini tercatat dalam sejarah sebagai bukti kenaikan itu juga adalah peristiwa historis, bukan fiksi. Dia hadir di mana-mana tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Dia menjadi Allah yang omnipresence. Sebelum Yesus naik ke surga, para murid diperlengkapi lebih dahulu untuk menjadi saksi. Bisa kita baca dalam Lukas 24 ayat 44 hingga 53. Di Betania tepatnya, Yesus mengangkat tangannya untuk memberkati mereka. Kenaikan Yesus menjadi momentum untuk berkarya dan bersaksi sebagai tugas misioner orang percaya yang dipanggil dan diutus untuk menjadi saksinya. Sebelum peristiwa kenaikan, mata kita dicelikkan untuk melihat apa yang Allah lakukan untuk manusia. Namun setelah kenaikan, paradigmanya adalah apa yang manusia kerjakan untuk Allah. Kita turun gunung mempraktekkan apa yang telah kita dengar. Singkatnya, masa setelah kenaikan Yesus adalah masa untuk misi. Saudaraku, bagaimanakah kita memaknai teologi kenaikan Yesus Kristus masa kini dan menghayatinya dalam hidup keseharian kita? Pertama, makna Yesus naik ke surga ialah bahwa dia kembali kepada keilahiannya atau kepada kealahannya yang sejati. Yesus kembali naik kepada keagungan dan kemuliaannya, kepada hakikat keilahiannya, kepada tahtanya yang abadi dan kepada kekekalannya. Kenaikan Yesus menjadi pemulihan atas status kemanusiaannya kepada keallahannya. Dia ditinggikan dan dimuliakan, bahkan dikaruniai nama di atas segala nama. Yesus naik bukan kepada ruang tertentu secara geografis lalu bermukim di situ. Dia benar-benar Allah yang melampaui segalanya, baik segala kuasa maupun segala hukum alam yang ada. Yesus terangkat ke surga, pertanda dia tidak terikat sama sekali misalnya dengan hukum gravitasi bumi. Dia maha mulia dan maha kuasa yang tidak terbatas dan terikat oleh alam dan ruang. Surga yang dimaksudkan di sini sejatinya harus kita maknai secara baru. Kalau sebelumnya surga itu acap dipahami sebagai suatu wilayah geografis tertentu di atas langit yang amat jauh di angkasa raya sana, hal itu kita maknai kini secara baru. Surga yang dimaksud dalam paradigma baru tentu bukan lagi sebuah tempat tertentu secara geografis di ketinggian sana atau di ruang hampa udara sekalipun. Yesus naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Yohanes 6 ayat 62. Menurut Yohanes memang tadinya dia turun dari surga
maka tentu saja dia akan kembali ke sana, kembali kepada transenderitas Allah, kepada singgasananya yang ilahi, yang tak terverifikasi dan tak teridentifikasi oleh pikiran manusia, namun kita percayai sebagai suasana kualitatif hidup mesra dengan Tuhan di dalam keabadiannya. Yang kedua, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Yohanes 14 ayat 2-3. Kita adalah warga kerajaan Allah yang tengah check-in di dunia ini guna mencerminkan wajah Kristus dan kerajaan surgawi. Segenap aktivitas hidup kita merupakan tindakan menghadirkan perangai surgawi di dunia ini. Kita adalah cahaya Kristus, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca, 2 Korintus 3 ayat 3, serta gema atau pantulan wajah Kristus di dunia ini, 1 Tesalonika 1 ayat 8. Kenaikan Yesus juga mengingatkan kita bahwa tempat atau kampung halaman bona pasogit kita yang sejati, dalam bahasa Batak Sambulon Nitoldita, bukanlah dunia ini, melainkan surga, tempat terindah yang Dia telah sediakan bagi kita orang percaya. Kenaikan Yesus Kristus juga menjadi jaminan bahwa tiap orang percaya pun akan turut diangkat dan ditinggikan ke dalam hidup yang kekal dan ke dalam persekutuan dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Martin Luther pernah mengatakan bahwa simul iustus et peccator, artinya kita adalah orang berdosa sekaligus dibenarkan. Namun, meski sudah dibenarkan, kita tidak serta-merta langsung diangkat ke surga. Meski tujuan akhir hidup kita bukanlah dunia ini, namun Allah tidak serta-merta langsung mengangkat kita naik ke surga. Kita masih diutus ke dalam dunia untuk membuat dunia ini lebih damai dan indah, lebih baik dan manusiawi, lebih adil dan sejahtera. Pokoknya hidup yang lebih kualitatif. Ketiga, Minggu kenaikan Yesus menjadi momentum indah bagi kita untuk melenturkan hati dengan firman Tuhan yang berkuasa melembutkannya, sehingga hidup kita menjadi lebih bermutu dan berbuah produktif. Berbuah 100 kali lipat, 40 kali lipat, 30 kali lipat, dan seterusnya. Matius 13 ayat 23. Kenaikan Yesus sejatinya membuat setiap kita lebih kreatif, lebih bersemangat, dan lebih gesit dalam pekerjaan sehari-hari. Kenaikan itu menjadi motor dan inspirasi bagi kita untuk hidup lebih kualitatif, lebih berkarya dengan kinerja yang lebih maksimal, serta melangkah to the next level kepada peningkatan taraf hidup yang lebih manusiawi, yang lebih beradab dan sejahtera, terutama dengan iman yang semakin dewasa, serta wujud kasih yang semakin membumi. Keempat, melalui kenaikan Yesus kita dipanggil untuk menjadi saksinya di dunia ini. Panggilan Tuhan atau vocatio Dei menjadi satu kesatuan yang sehakikat dengan tugas suruhannya, missio Dei. Kita dipanggil untuk diutus, kita diutus karena telah dipanggil. Tugas bersaksi
menjadi hutang pemberitaan yang harus kita bayar. Sampai di manakah cakupan tugas bersaksi itu? Ya, selama kita masih hidup di dunia ini dan segenap aktivitas hidup kita menjadi wujud dari hidup bersaksi kita, maka saksikanlah Kristus melalui segenap aktivitas hidupmu dan hidupilah keselamatan Kristus lewat keseharian hidupmu. Hidup bersaksi itu menjadi karakter, gaya hidup, perilaku, dan perangai yang membatin dalam hidup kita. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kita melihat bahwa dalam hidup bersaksi itu, kita tidak diutus dan disuruh pergi di tangan kosong bagai menggenggam angin. Allah melalui Roh Kudus membekali kita dengan kuasa-Nya guna menguatkan setiap orang percaya untuk tugas bersaksi itu. Namun, hendaklah setiap orang percaya mengerti bahwa bila tugas bersaksi sudah berjalan, itu bukanlah karena hikmat dan kekuatan kita, sehingga manusia itu tidak menjadi tinggi hati atau sombong. Kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Sebab tugas pemberitaan Injil tidak akan pernah terhenti walau tanpa kita. Tentu saja tugas bersaksi itu dapat semakin maju bila kita semua mengerjakannya dengan sungguh. Kelima, bagaimana start dan tahapan kita melangkah untuk pemberitaan kesaksian itu? Kita mengawalinya dari lingkaran yang paling dekat dengan kita, lalu move on serta melangkah ke lingkaran berikutnya secara sentrifugal. Alkitab sangat jelas dan terukur memulai langkah dalam ruang bersaksi itu, yaitu 1. Menjadi saksinya di Yerusalem sebagai pusat keberangkatan atau titik awal untuk pemberitaan Injil. Yerusalem dalam konteks ini dianalogikan dengan diri kita sendiri, tempat di mana kita berpijak, tempat di mana bumi dipijak, rumah kita, saudara kita, kampung kita, rumah tangga, atau sanak saudara kita. 2. Yudea sebagai lingkaran sentrifugal yang kedua. Yudea kini dapat kita analogikan sebagai tetangga kita, sahabat, tim kerja, relasi sosial, teman bergumul, teman sekantor, kawan seperjuangan, handai tolan, dan yang serumpun dengan itu. 3. Samaria sebagai lingkaran sentrifugal ketiga, yakni bangsa-bangsa di luar Israel dahulu, termasuk di dalamnya pluralitas atau kemajemukan, kepelbagaian, komunitas dengan pelbagai latar belakang yang berbeda, realitas sosial lintas budaya, suku bangsa, ras atau etnis, bahasa, agama, atau antar penganut kepercayaan. 4. Ujung dunia sebagai lingkaran sentrifugal keempat dimaknai sebagai wilayah atau ruang space yang belum dapat kita raih saat ini dengan segala keterbatasan kita bermisi di zaman iptek ini, komputer, dan era digital ini. Ujung dunia juga dapat kita maknai dalam paradigma bersaksi dan bermisi secara baru, misalnya
from one crisis to another crisis, dan lain-lain. Saudaraku yang kekasih, selamat memaknai dan menghayati kenaikan Yesus Kristus bagi kita. Marilah kita mohon, selama kita masih berada di dunia ini, Tuhan sendirilah juga yang membangun kerajaannya di dalam hati kita masing-masing. Dan dalam kuasa penyertaannya, kita pun senantiasa memiliki keberanian percaya untuk setia mengikut Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin.